Siti Nurbaya. Kita tonton di RCTI. Jawablah salam dari saya agar Islam tetap abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah dengan NIM 3219196 dari kelas EI 7E. Di mana di sini saya akan menjelaskan mengenai analisa ruang lingkup ekonomi mikro syariah, di mana poin pertama, sebelum kita mengetahui ruang lingkup ekonomi mikro syariah, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu ekonomi mikro syariah. Ekonomi mikro syariah yang telah dikemukakan oleh penulis sebelumnya dapat diartikan sebagai salah satu cabang ilmu sosial yang mempelajari aktivitas umat Islam dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dengan mengorganisir dan mendistribusikan sumber-sumber daya yang dituntun oleh ajaran Islam, di mana tujuannya yaitu untuk memperoleh kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat. Jadi pengertian ini dimasukkan ke dalam definisi ruang lingkup ekonomi mikro syariah. Jadi dapat disimpulkan bahwa ekonomi mikro syariah dirumuskan sebagai cabang ilmu ekonomi Islam yang mempelajari perilaku muslim baik sebagai konsumen maupun sebagai produsen dalam mengorganisir konsumsi dan produksi yang dituntut oleh ajaran Islam dalam rangka memperoleh kesejahteraan dunia dan akhirat. Poin kedua yaitu rangka teori ekonomi mikro syariah, di mana ekonomi mikro Islam mencangkup beberapa aspek ekonomi individu dalam skala mikro yang antara lain. Yang pertama, produksi, di mana teori produksi digunakan sebagai dasar untuk melakukan analisis ekonomi mikro terkait dengan upah tenaga kerja, besarnya bunga yang harus dibayarkan kepada pemilik modal, dan besarnya keuntungan yang didapatkan oleh produsen. Kedua, yaitu konsumsi, di mana konsumsi ini merupakan bahan yang diproduksi dan dikonsumsi atau didapatkan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga, permintaan. Yang keempat, penawaran. Permintaan dan penawaran ini merupakan satu cakupan, di mana pada saat barang naik, maka permintaan akan naik, dan apabila dengan begitu diiringi dengan adanya penawaran. Yang kelima yaitu terbentuknya harga, di mana setiap terjadinya permintaan dan penawaran tentu adanya pertimbangan harga di dalam transaksi tersebut. Yang terakhir yaitu distribusi. Teori distribusi tujuannya adalah untuk melakukan analisis ekonomi mikro terkait dengan upah tenaga kerja, besarnya bunga yang harus dibayarkan kepada pemilik modal, dan besarnya keuntungan yang didapatkan oleh produsen. Yang ketiga, rancangan bangun ekonomi mikro syariah, di mana dalam merancang pembangunan ekonomi mikro syariah terdiri dari dua poin. Poin pertama yaitu kita harus mengetahui betapa pentingnya belajar ekonomi mikro Islam. Ekonomi Islam dilihat dari segi akidahnya tergolong ke dalam kelompok ilmu-ilmu syara'. Maksudnya, ekonomi Islam yang dikaji oleh syariah adalah ilmu yang merupakan cara, teknik, atau uslub manusia dalam memenuhi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Dalam hal ini telah dibahas dalam Islam yang berkaitan dengan ilmu muamalah, dan salah satunya diantaranya yaitu berhubungan dengan ekonomi. Secara umum, teori ilmu ekonomi
ekonomi atau ekonomi mikro boleh diartikan sebagai ilmu ekonomi kecil, yaitu didasarkan kepada pola dan ruang lingkup analisisnya. Teori mikroekonomi dapat didefinisikan sebagai satu bidang studi dalam ilmu ekonomi yang menganalisis mengenai bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan ekonomi makro berasal dari kata makro yang berarti besar. Dari arti kata makro tersebut sudah dapat diduga, yaitu bahwa teori makro ekonomi membuat analisis mengenai kegiatan dalam suatu perekonomian dari sudut pandang yang berbeda, yaitu dengan teori mikro. Analisis ekonomi makro merupakan analisis terhadap keseluruhan kegiatan perekonomian. Analisisnya bersifat umum dan tidak memperhatikan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh unit-unit kecil dalam perekonomian. Yang kedua, manfaat dan batasan teori ekonomi mikro Islam. Pembahasan ekonomi Islam tidak membedakan antara ilmu ekonomi sebagai analisis positif dan normatif. Yang dimaksud dengan analisis positif adalah analisis yang menjelaskan sebab akibat. Sedangkan analisis normatif merupakan analisis yang menjelaskan tentang apa yang seharusnya berlaku. Nah, faktanya dalam kehidupan sekarang, permasalahan ekonomi selalu dijelaskan dan diselesaikan dengan menggunakan beberapa asumsi yang sekiranya sesuai dengan kenyataan. Memasukkan unsur asumsi berarti memasukkan pemikiran atau pendapat yang bersifat normatif. Ilmu ekonomi Islam hanya memandang permasalahan ekonomi yang digolongkan dalam dua, yaitu ilmu ekonomi dan doktrin ilmu ekonomi. Menurut Muhammad Baqir Al-Shadar, perbedaan ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional terletak pada filosofi ekonomi, bukan pada ilmu ekonominya. Filosofi ekonomi memberikan ruh pemikiran dengan nilai-nilai Islam dan batasan-batasan syariah, sedangkan ilmu ekonomi berisi alat-alat perekonomian yang digunakan. Jadi ilmu ekonomi Islam bisa didefinisikan sebagai suatu sistem yang menjelaskan segala fenomena tentang perilaku pilihan, dua pengambilan keputusan dalam setiap unit ekonomi yang memasukkan aturan syariah sebagai variabel independen. Dan poin keempat yaitu pelaku ekonomi mikro syariah, di mana setiap terjadinya ekonomi tentu ada pelakunya, di mana pelaku dari ekonomi mikro syariah yaitu meliputi individu atau perseorangan dan perusahaan. Keputusan penawaran dan permintaan suatu barang atau jasa dapat diambil dengan cara menganalisis kegiatan dan memproses ekonomi mikro. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat bagi saya dan kita semua, termasuk terutama bagi pendengar. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.